Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saborah. Saya yang memiliki NIM 120090043 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3B. Oke, langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama mengenai Islamic worldview atau worldview dalam Islam. Berarti cara pandang seorang muslim mencakup aspek batin. Batin itu sesuatu yang berada di dalam hati, yang menyangkut perasaan ataupun hati. Dan jasad itu sesuatu yang tampak seperti jasad ya badan gitu, berdasarkan realitas dan kebenaran. Nah, worldview dalam Islam ini bermula dari turunnya wahyu dari Allah sehingga melahirkan para filsuf Islam yang menilai pandangan dunia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk tujuan utamanya adalah untuk melengkapi seorang muslim dengan ilmu pengetahuan yang benar tentang dunia, wujud, dan hal-hal gaib yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, mengajari orang-orang bagaimana metode dan cara untuk mencapai nilai-nilai Islam tersebut. Nah, oke, akan saya sambung dengan pertanyaan yang kedua ya, karena ini menyangkut yaitu mengenai wujud filsafat, kayak misalnya tafsir, hadis, kalam, ilmu usul fikih ataupun tasawuf ataupun ilmu-ilmu alam, biologi, matematika dan lain sebagainya. Nah, hubungan tasawuf dengan ilmu alam itu terletak pada pembahasan kebenaran. Sementara hubungan ilmu tasawuf dengan filsafat itu terletak pada soal pencaharian hakikat. Dan juga kenapa ada tafsir, kenapa ada hadis? Karena ya Al-Quran itu suatu pedoman bagi umat Islam, bagi umat manusia, suatu petunjuk. Akan tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan dirikanlah sholat, tapi tidak dijelaskan sholat itu seperti apa. Apakah berdiri tegak saat takbir, apakah ruku, apakah sujud itu seperti apa, itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan itu di mana? Di tafsir dan hadis tersebut. Oke, saya juga akan sambung dengan pertanyaan yang ketiga ya, mengenai kebenaran. Nah, tadi juga ada saya jelaskan di atas tadi tentang kebenaran, bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan tentang kenyataan sesuatu itu sendiri gitu. Nah, berbicara tentang kebenaran ya, kebenaran mutlak itu benar adanya, yakni wahyu, Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ketika kita tinjau dari kebenaran yang sifatnya sosial, yakni relatif, karena beda kepala, beda pemikiran. Jadi kebenaran itu tergantung dari pemikirannya masing-masing. Dan yang terakhir ialah akal dan wahyu menurut Ibnu Rashid dan Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Rashid yang merupakan filosof Islam, ia lebih mementingkan akal daripada wahyu. Menurutnya semua persoalan agama harus dipecahkan dengan kekuatan akal. Akal dan wahyu, dua hal ini tidak bisa dibenturkan. Akal memerlukan wahyu karena ada bagian-bagian akal yang tak mampu menjangkaunya. Begitupun sebaliknya, wahyu juga memerlukan akal untuk bisa memahami wahyu itu sendiri. Menurutnya, akal nantinya akan menjadi hikmah dan wahyu berkembang menjadi syariat yang akhirnya akan mencapai suatu kebenaran, yaitu Tuhan. Dan menurut Ibnu Taimiyah, akal dan wahyu tidak saling bertentangan satu sama lain. Pendapat akal yang lurus akan selalu sesuai dengan wahyu yang benar. Akal bukanlah dasar untuk menentukan suatu kebenaran wahyu, karena wahyu telah pasti benar dengan sendirinya, baik yang diketahui oleh akal ataupun tidak. Dan alhamdulillah sekian jawaban dari saya, suatu kesimpulan yang telah saya gabungkan dari pertanyaan 1, 2, 3 dan yang terakhir 4. Cukup sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.